Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, ada 3 hal setidaknya kita renungkan. Yang pertama, tanda-tanda atau benda alam ada di sekitar kita sering dipakai untuk memberikan suatu gambaran tentang suatu yang baik. Hari ini diambil itu tanda bintang. Bintang itu selalu dikatakan sebagai sesuatu yang baik. Kalau bangunan tinggi berlantai-lantai, misalnya hotel, disebut hotel bintang 10. Kenapa tidak dibilang hotel lantai 10? Mungkin lantainya ada di mana-mana. Bintang. Anak-anak kecil nyanyi juga pakai bintang. Bintang kecil. Apalagi anak yang pandai di kelas disebut bintang kelas. Minuman yang segar disebut berbintang. Kalau kepala kita kejeduk meja, kalau kalau malam dibilang berkunang-kunang. Kalau malam sekali disebut berbintang-bintang. Dan seterusnya. Ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang lebih berharga, ada sesuatu yang setidaknya bintang itu kalau bercahaya di langit sana itu stabil. Ya, stabil. Umat Katolik itu ya stabil.
meninggal 3, dibaptiskan 3, stabil lah. Natal itu bisa sampai 3.000 atau berapa ya. Kalau minggu biasa begini ya 4.000. Ya, kurang mungkin 3.000. Nah, pokoknya Katolik itu stabil. Stabil. Baik dalam jumlah dan juga dalam kegiatan-kegiatan. Yang kedua, kehidupan kita membawa suatu tanda. Kalau bintang itu jelas membawa cahaya, membawa sinar, menjadi penunjuk, menjadi tanda. Nah, itu kalau bintang. Kalau Raja Herodes, ya kita semua sudah tahu ceritanya, membawa cahaya, membawa terang atau membawa kegelapan. Nah, kita tahu jawabnya. Karena sebentar kemudian Herodes akan mengeluarkan perintah supaya anak-anak di bawah 2 tahun ya, supaya dibunuh semua. Karena apa? Herodes terancam. Sebagai raja sudah ada berita bahwa dilahirkan seorang raja yang baru. Nah, itulah. Ada ketidaknyamanan dia. Ada perasaan terancam kedudukannya. Dan dia tidak siap dengan dikalahkan. Jadi ceritanya begitu Anda berpikir merenungkan, kira-kira di rumah itu kita membawa cahaya atau membawa kegelapan. Ya, jadi ya kadang-kadang membawa cahaya, kadang-kadang membawa kegelapan. Baiklah, minimal di rumahmu itu ada yang berperan serta membawa terang, cahaya, kebenaran. Nah, apakah yang kita buat sebagai tanda, sebagai pembawa cahaya, membawa kebenaran? Nah, banyak hal bisa kita buat, kita lakukan. Ya minimal lawan kata dari apa yang dibuat oleh Raja Herodes. Raja Herodes itu ketoke bosone cah saiki kepo banget. Ya, dari berita yang ada itu dia mencari-cari tenane sopone ngendi. Kaya bapak-bapak nek kumpul rondo kae gosip tenane ngendi. Ini bapak-bapak. Nek ibu-ibu ora. Gak, ibu-ibu ndak suka gitu. Paling ibu-ibu itu ngombe kopi wis bar kuwi ra cita. Dolanan gaple yang paling-paling. Nah, silakan direnungkan sendiri. Dan yang ketiga, apa buah yang diperbuat dari pikiran atau dari hati kita? Orang-orang Majus dari timur oleh karena kesungguhan hatinya dan sukacita oleh karena melihat cahaya bintang itu setelah berjumpa dengan Yesus, mereka mempersembahkan persembahan yang mereka bawa. Kita tahu juga sebaliknya Raja Herodes yang hatinya diliputi kegelapan, tidak mempersembahkan persembahan, tetapi kita tahu dia mempersembahkan apa? Ya, penganiayaan bahkan kematian. Kita semua diharapkan semakin mendalam dalam iman, dalam percaya, dan kita membawa cahaya terang iman kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi suatu kesaksian, menjadi suatu persembahan yang berkenan pada Tuhan dan juga pada sesama. Marilah kita dukung doa-doa dan harapan serta persembahan keluarga-keluarga yang pagi ini membaptiskan anak-anaknya. Tuhan menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin.